Sobat PP, kembali lagi bersama saya PP Podcast. Kita akan berbincang hangat dengan Bapak Kepala Sekolah SMKN PP Cianjur, yaitu Bapak Undang ini. Siap. Gimana Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Nah Pak, berhubung SMKN PP Cianjur sudah menjalankan program SMK Pusat Keunggulan, kira-kira setelah ini ada program lanjutan lagi nggak Pak? Dan gimana arah pengembangan? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Memang selama kurang lebih 3 tahun belakang kemarin, mulai tahun 2022, kita dipercaya oleh pemerintah pusat yang melalui pendidikan nasional saat itu, tepatnya melalui Dirjen Vokasi, ya. Kita diberi amanah melaksanakan kegiatan SMK Pusat Keunggulan, itu programnya. Dan banyak sekali diantaranya program itu untuk meningkatkan pengembangan sarana prasarana, alat praktek, kemudian ruang praktek siswa. Alhamdulillah itu bisa ditingkatkan, bisa dikembangkan sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya di program kalian agribisnis perikanan itu Pusat Keunggulan dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya pendidik, ya, guru juga itu ada upskilling gitu kan. Kita ada peningkatan kemampuan bahasa, termasuk juga kita ada guru tamu, ya, untuk membantu meningkatkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari dunia kerja, itu diantaranya. Nah, kemudian kemarin yang terakhir kita juga meningkatkan kerjasama dengan industri untuk teaching factory, ya, sebagai SMK yang melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis dunia kerja. Alhamdulillah di SMK PP Cianjur 2 program kalian, itu program kalian agribisnis perikanan dan APHP, ya, pengolahan hasil pertanian, itu sudah melaksanakan kegiatan kurikulum itu teaching factory. Alhamdulillah diantaranya kita sudah bisa bekerjasama dengan industri jadi untuk proses pembelajaran, untuk monitoring juga proses kegiatan pembelajaran itu dengan industri. Juga termasuk kita juga dihubungkan dengan market, ya, pasar oleh industri pendamping. Itu termasuk guru-guru kita juga itu diberikan bimbingan atau pelatihan, ya, bagaimana berperan di samping sebagai guru juga sebagai instruktur industri. Itu berkat tadi adanya kerjasama dengan dunia kerja, ya, melalui peningkatan pembelajaran TEPA, juga meningkatkan kemampuan guru dalam mengolah pembelajaran berbasis dunia kerja. Nah, tahun ini seperti apa yang ditanyakan, insya Allah jadi kegiatan-kegiatan yang bagus, ya, best practice kemarin, termasuk pelatihan guru, magang guru gitu kan, teaching factory, ya, kerjasama dengan perusahaan untuk pengembangan kejuruan, misalkan magang, PKL, ya. Kemudian juga ada bantuan-bantuan misalnya secara prasarana praktik. Insya Allah tahun ini kita akan terus kembangkan, ya, program seperti itu, termasuk di bidang literasi, numerasi, ya, juga insya Allah kita karena punya pengalaman yang baik kemarin selama dibimbing oleh kementerian menjadi SMK Pusat Keunggulan, itu kita akan laksanakan kembali. Termasuk kita ada program untuk penimbasan ke SMK terdekat pada teman-teman SMK lain. Apa yang sudah baik di SMK PP Cianjur kita akan imbaskan, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi, juga bisa bersama-sama untuk memajukan, ya, sekolah masing-masing seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Program SMK Pusat Keunggulan setelah kita lulus, kita selama 3 tahun akan melaksanakan program-program yang sudah baik di tahun sebelumnya. Ya, luar biasa sekali. Nah Pak, saya pernah dengar salah satu indikator keberhasilan SMK, ya, itu dilihat dari seberapa besar daya serap lulusan. Nah, buat di SMK PP Cianjur sendiri itu sudah sebesar apa sih Pak, dan sejauh mana serapannya? Baik,
kan di SMK itu kita kenal ya bahwa tujuan dari anak-anak kita yang belajar SMK ya, tujuan akhirnya ingin mencapai BMW gitu ya, belajar wirausaha, BMW itu bekerja maaf ya, bekerja melanjutkan atau berwirausaha. Nah itu kan tujuannya diharapkan itu setelah lulus itu bisa bekerja gitu ya di perusahaan-perusahaan, kemudian bisa juga melanjutkan gitu kan ke jenjang yang lebih tinggi, dan itu alhamdulillah di Semen Cianjur ada yang melanjutkan, ada yang bekerja gitu ya. Yang terakhir ada yang menjadi wirausaha ya, kelas menengah tentunya itu secara mandiri berwirausaha sebagai pedagang, berintis juga agribisnis gitu kan, sebagai petani milenial, banyak alhamdulillah lah. Termasuk nanti ada juga yang magang ya, melanjutkan itu magang di Jepang. Alhamdulillah seperti hari ini tanggal 6 Mei ya 2025 kan, barusan sebelum kita podcast itu saya dan Humas ya dan program kalian ATPH itu tadi melepas ada satu orang alumni yang akan berangkat magang Jepang, insya Allah hari Jumat. Termasuk 2 bulan kemarin juga saya melepas anak lulusan dari kehutanan itu akan masukkan magang di Jepang, alhamdulillah gitu ya. Jadi walaupun dia baru bertahap di sebagian, tapi kan kita sudah ada gitu kan bukti bahwa lulusan kita itu bisa terserap oleh masyarakat, baik dari kerja melanjutkan atau berwirausaha atau magang gitu ya. Saya targetkan tahun ini kita daya serap lulusan itu sekitar 68% ya, 70%. Jadi mudah-mudahan lulusan tahun ini itu bisa betul-betul terserap, termasuk tadi yang melanjutkan ya, saya harapkan tahun kemarin itu 20%, sekarang bisa jadi 30% ya untuk melanjutkan kuliah. Dan memang kemarin kita targetkan ke Politeknik Pengembangan Pertanian Polbangtan di Bogor, kita ingin meningkatkan lulusan kita bisa diserap untuk kuliah di sana gitu ya. Sebagai juga sebagai orang tua gitu ya, untuk SMA PP di Polbangtan itu kan memang menjadi pilihan utama untuk melanjutkan anak-anak pertanian, baik yang tadi perikanan ya, perikanan, pengolahan hasil pertanian gitu, itu bisa melanjutkan ke Polbangtan, termasuk juga ke Institut Pertanian Bogor gitu ya, kemudian ke politeknik lainnya, termasuk juga kemarin ada yang ke UGM juga ya, dan tahun ini juga kemarin lulusan terbaik ya tahun ini itu ingin sedang ada tahapan seleksi ke UGM itu yang terbaik tahun ini. Mudah-mudahan itu bisa berhasil ya, seperti Bimo dulu lulusan perikanan itu kan juga ada di biofisika kalau nggak salah, biofisika UGM kalau nggak salah ya. Alhamdulillah. Jadi itu mungkin target-target termasuk tadi lulusan kita yang bisa terserap oleh masyarakat. Dan betul ini tantangan SMK ke depan ya, bagaimana kita bisa betul-betul memberikan kepercayaan ya kepada masyarakat, khususnya tadi industri dunia kerja yang akan memakai lulusan kita kan, supaya meningkat kepercayaannya gitu kan, sehingga daya serap lulusan akan meningkat juga gitu. Nah makanya tadi saya sampaikan bahwa SMK Pusat Keunggulan juga itu kan melaksanakan kegiatan link and match, bagaimana kita mendekatkan dengan perusahaan tadi kan, supaya perusahaan itu akan beri kepercayaan kepada lulusan kita. Makanya kita semua jurusan ya sama PP itu ada guru tamu, kehutanan ada guru tamu, perikanan gitu ya, PHP, ATP itu ada guru tamu. Di antara itu sebagai ikhtiar kita untuk mendekatkan dengan perusahaan, sehingga perusahaan bisa menilai ya, bisa mempercayai kita terhadap kualitas lulusan gitu kan. Dan akhir-akhirnya ya bisa meningkatkan daya serap gitu. Mungkin seperti itu jawaban di sini. Oke Pak, nah di internet itu atau di media sosial sekarang banyak yang membahas tentang program Kang Deddy Mulyadi atau Pak Deddy Mulyadi. Nah aku Gubernur ya tentang terkait program apa itu pendidikan karakter karakter. nah itu
Nah, kalau pelaksanaan di SMK Anggap sendiri itu gimana Pak? Baik, yang pertama disampaikan bahwa kebijakan yang disampaikan tadi ya oleh Pak Gubernur terkait pendidikan karakter SMKP siap melaksanakan gitu ya, mengamankan kebijakan Pak Gubernur. Dan alhamdulillah kita kemarin untuk berpartisipasi ya, kita ingin mengirim juga ke ke tempat untuk pendidikan karakter, tempatnya itu di Rindam ya, di Sekolah Lembang. Insya Allah kita akan ikut di batch 2, ini kan baru batch 1 ya. Nah kita nanti gelombang kedua kita akan juga mengirimkan siswa yang mempunyai catatan khusus gitu ya, khusus ada beberapa memang kasus itu yang memang sudah kita catat ya, itu ada catatannya sebagai profil siswa tersebut. Nanti di mahasiswaan itu sudah diinventarisir, sudah didata ya. Nah, nanti dari sekian anak itu kira-kira kita prioritaskan mana yang dikirim. Rencana saya akan kirim sekitar 10 ya, ada 10 siswa kita akan kirim untuk hidup bersama kegiatan pendidikan karakter. Ya, harapannya mudah-mudahan ya setelah dibina dididik gitu kan ada perubahan yang sangat signifikan, sehingga anak juga menjadi contoh model yang bagus ya untuk teman-teman yang lain yang biasanya nakal, misalkan sebagai badung, bolos ya, itu bisa berubah lah gitu. Mudah-mudahan dengan mengirimkan anak-anak kita, termasuk anak tersebut juga bisa berubah ya, bisa menjadi anak yang memang kembali lah, artinya karena tujuannya belajar di sini gitu ya, bisa belajar dengan baik kembali gitu kan, tidak nakal lagi. Dan juga tadi mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu kan, pengalaman itu bisa di-share gitulah supaya jadi menjadi contoh yang baik seperti itu. Insya Allah rencana kita di batch 2 ya akan mengirimkan juga sebanyak kurang lebih 10 orang, dan itu sudah diberi izin oleh orang tua ya, sudah ada persetujuan orang tua. Bapak juga sudah mensosialisasikan kepada orang tua ya terkait kegiatan nanti di barat itu, dan alhamdulillah memang sudah ada siswa dan orang tua yang siap gitu kan, termasuk kami juga, saya sebagai sekolah dan guru gitu kan akan mendampingi ke sana ya untuk memberikan semangat juga anak gitu ya. Mudah-mudahan yang dilakukan semuanya ya tadi kan bisa menjadi lebih baik lagi, anaknya menjadi lebih beradab ya, kembali menjadi pelajar yang soleh gitu. Itu saja, mungkin insya Allah kita dukung program Pak Gubernur untuk pendidikan karakter dengan menitipkan anak-anak yang nakal di barat atau di kerjasama dididik oleh TNI. Oke, terima kasih Bapak sudah menyempatkan untuk cerita di dalam episode kali ini. Terima kasih juga yang sudah menonton sampai akhir. Saya Febriano pamit undur.